Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir. Seperti biasanya nanti kita akan menghadirkan beberapa langkah-langkah strategi sesuai dengan syariat Islam. Kali ini dari UBS. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Andes Heru Susanto. Beliau adalah, Dr. Andes Heru Siswanto. Beliau adalah Direktur KSPPS UBS, dan di sebelah ujung ada Bapak Nur Kholis, beliau adalah manajer UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Bapak? Alhamdulillah baik, Mas Tommy. Dan juga Ustadz ya? Ya, baik sekali. Karena di lembaga dakwah beliau juga Ustadz juga ya. Baik, dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Heru Siswanto. UBS ini kan hadir pasti ada latar belakangnya. Sebelum nanti kita satu frame dengan pemirsa kan pasti ada yang belum tahu nih. Ya. Nah, silakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami ditemani oleh manajer kami, Mas Nur Kholis, bisa bersilaturahim di MTA TV. Pertama perlu kami sampaikan bahwa keberadaan KSPPS UBS itu merupakan salah satu usaha di Majelis Tafsir Al-Quran agar di dalam mengampu sistem keekonomian menggunakan nilai-nilai dan dasar syariat. Itu yang ditekankan oleh majelis sebagai organisasi penyelenggara. Oleh karena itu, keberadaan KSPPS UBS itu sudah tentu pertama bahwa koperasi itu dibangun untuk dan warga Majelis Tafsir Al-Quran. Itu yang menikmati, itu dari dan untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran yang pertama. Yang kedua, sudah bertentu kita sebagai anak kandung lembaga dakwah di dalam berkiprah di bidang ekonomi akan kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip nilai syariah khususnya di bidang ekonomi. Yang ketiga sudah barang tentu ketika kita bergerak di bidang ekonomi kita mesti berperan sebagai lembaga yang dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lain. Jadi ada sisi keunggulan bahwa kita bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian yang keempat sudah barang tentu seluruh parameter keberhasilan di KSPPS UBS itu akan dilihat dari kacamata parameter Dinul Islam. Nah, itu yang dikembangkan di KSPPS UBS. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa memang keberadaan ekonomi syariah di Republik yang kita cintai ini sebenarnya termasuk sesuatu yang baru. Jadi kan kalau kita lihat runut sejarahnya bahwa prinsip-prinsip syariah itu baru hadir di tahun 91 ketika pemerintah mengizinkan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia di bulan November 1991. Sehingga baru sekitar 30 tahunan itu ekonomi syariah bisa kita nikmati di Republik ini. Tetapi sebenarnya secara lebih masif itu bahwa keberadaan bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah itu baru di tahun 2010 kira-kira. Jadi tahun 91 berdiri Bank Muamalat Indonesia, kemudian pasca reformasi tahun 99 itu BNI Syariah, kemudian BSM Syariah tahun 2000, kemudian baru BRI itu di sekitar tahun 2006. Sehingga setelah itu baru berdiri bank-bank syariah yang lain, yang diikuti dengan keberadaan lembaga ekonomi syariah, baik yang berupa koperasi maupun baitul mal wa tamwil, itu yang
sejarah perjalanan lembaga keuangan syariah di Republik yang kita cintai ini. Sehingga memang ekonomi syariah itu perlu literasi yang masif, khususnya kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat di kue pembangunan di nasional, bank syariah itu atau lembaga keuangan syariah itu baru porsinya tidak lebih dari 10%. Sehingga memang secara makro kita baru menyumbang tidak lebih dari 10%. Dan ini menjadi tugas majelis bahwa konsep syariah yang bisa kita terapkan itu merupakan sisi-sisi yang harus kita perjuangkan. Dan ini merupakan jihad di bidang ekonomi sebenarnya. Itu Mas Tommy. Ya. Sebelum saya ke Pak Manajer ya, tahan dulu ya Pak Manajer ya. Siap. Kita tadi kan sudah mencatat beberapa kali kata-kata syariah begitu ya. Secara awam kan pasti berhubungan dengan agama Islam, pasti kan ini. Dan definisi syariah juga di perbankan itu yang bagaimana pasnya, agar nanti pokok pikiran pemirsa juga bisa ngikut dengan apa yang disampaikan oleh narasumber gitu. Silakan. Pertama, prinsip-prinsip syariah itu sebenarnya kan konsepnya menghindari ribawi, aspek ribawi. Sehingga di prinsip keuangan syariah itu uang itu dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Sehingga memang kita tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan uang. Maka basis dari lembaga keuangan itu bertolak kepada asas perniagaan. Itu basisnya, bukan jual beli sebagai komoditas untuk uang itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di dalam lembaga keuangan syariah itu ada yang namanya akad ya, yang mesti harus sesuai dengan faktual. Antara akad dan faktual itu harus clear, yang kedua. Yang ketiga sudah barang tentu perniagaan yang akan kita ambil itu adalah perniagaan yang diperbolehkan, yang dihalalkan, dan yang bermanfaat. Sesuatu yang mungkin kita anggap tidak bermanfaat itu sudah tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu beberapa ciri khas daripada ekonomi syariah. Dengan demikian memang keberadaan lembaga ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah itu harus dipandu oleh badan pengawas syariah sudah barang tentu. Sehingga perjalanan lembaga keuangan syariah dalam hal ini termasuk koperasi syariah itu harus sesuai dengan real prinsip-prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Berarti praktis tidak bisa ya. Misalkan kita mau pinjam gitu terus uang 1 miliar begitu ya. Terus untuk usaha harus dijelaskan usahanya apa gitu ya. Dijelaskan usahanya apa. Kemudian untuk mempertajam faktualitasnya gimana? Berarti harus dicek bener ini? Iya, dicek betul. Di lapangan bener nggak ini aplikasi ini ya? Betul, ya. Jadi itu yang mungkin membedakan dengan prinsip konvensional. Jadi kalau di prinsip konvensional kan mungkin antara akad dengan faktualnya mungkin tidak terlalu dipelototi ya. Yang penting bank tidak ada potensi dirugikan, selesai gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Dan sebenarnya itu justru letak keunggulan. Karena ketika antara akad dan faktualnya itu sama, itu menjadi sehat yang bersangkutan itu. Berbeda misalnya kalau antara akadnya untuk usaha misalnya, tapi nanti dalam realisasinya bisa digunakan untuk konsumtif, untuk investasi, untuk dan sebagainya, sehingga akhirnya kesulitan di dalam membayar kewajibannya. Dan itu sudah banyak terjadi kasus yang bisa kita lihat di masyarakat sebenarnya. Ya. Jadi termasuk juga harus sesuai dengan linear dengan kajian Islam ya, Iya, ya. Betul. Jadi nggak bisa misalkan Pak, saya pinjam nih, saya ada minuman yang ada alkoholnya, itu juga nggak bisa. Bisa ya, kalau itu kan jelas haram ya. Tapi bisa juga begini, kalau misalnya dulu ya misalnya kami pinjam untuk usaha ekonomi yang berbasis
lokal. Itu nggak bisa. Berbasis lokal itu apa maksudnya gitu loh. Kurang definitif ya. Berbasis lokal itu yang dilakukan di masyarakat, Ustaz, begitu. Apa itu? Kemudian kita kejar lagi apa itu? Oh, ini ternyata digunakan untuk produksi mercon misalnya. Ya, Ini nggak bisa. Ya. Karena mercon itu tidak termasuk barang yang bermanfaat. Nah, itu yang membedakan antara lembaga ekonomi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional memang tidak melihat substansi materi usahanya apa, itu nggak dilihat. Nah, itu yang sangat membedakan sekali antara lembaga keuangan syariah dengan yang konvensional. Berarti harus menjaga pengamalan juga ya, ini Ya, betul, muamalahnya harus benar dijaga lewat perbankan ini. Ya, gitu, ya. Ya, itu merupakan jihad sebenarnya di bidang ekonomi karena orang itu kan kadang-kadang cenderung untuk menyimpang ya. Jadi ketika sudah kita beri amanah itu tidak sesuai, ketika sudah punya kekuasaan gitu kan, kadang-kala terjadi penyimpangan begitu. Maka prinsip syariah harus betul-betul mengklirkan antara akad dengan faktualnya. Ya, baik. Ya, kita balik ke Bapak Nurkolis ya, manajer UBS. UBS lahir kapan ini? Jadi sebenarnya untuk UBS ini berdiri sudah cukup lama. Cuma kita secara legalitas sudah resmi berbadan hukum itu sejak sekitar bulan Juni 2020. Jadi itu kita mulai resmi legalitas berbadan hukum, kemudian usaha bersama syariah ini kan sebuah lembaga keuangan syariah berbentuk badan hukum koperasi. Jadi makanya nama kita kan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kemudian untuk wilayah kerja kita, karena kita koperasi yang berbentuk primer nasional, maka wilayah kerja kita seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini di mana saja berarti? Kantornya atau kalau di perbankan lain kan ada kantor cabang pembantu atau apa? Itu istilahnya apa kalau UBS? Jadi untuk pelayanan saat ini kita untuk kantor pusat kita kan di Semanggi Jalan Serayu nomor 2 Semanggi Pasar Keluaran Surakarta. Kemudian untuk kantor-kantor cabang kita baru merencanakan. Jadi kita belum ada kantor cabang, baru yang sudah berjalan itu kantor-kantor layanan kas, kantor kas, ya. Jadi kita sudah apa? buka. Kita nyebut apa? Kantor kas. Kantor kas, ya. Kantor kas UBS ya. Yang sudah kita buka di lebih dari 90 titik di cabang-cabang Majelis Tafsir Al-Quran, khususnya di wilayah Solo Raya. Berarti satu atap dengan gedung-gedung majelis di beberapa iya, tempat di cabang-cabang cabang dan perwakilan. Iya. Ya. Proyeksi ke depan ini kan di awal tahun 2023. Iya. Eksekusinya di tahun 2023 atau kapan? Mudah-mudahan nanti tahun ini kita sudah kemarin dengan pimpinan dengan Pak Heru sudah, kemudian juga sudah ada permintaan dari beberapa perwakilan untuk kita bisa ekspansi ke sana, nanti bisa membuka cabang gitu. Cuma ini baru kita persiapkan dulu. Rencana cabang apa itu? Berdiri sendiri di gedung yang dimiliki atau ikut juga di area kemajelisan? Bisa berdiri sendiri atau nanti mungkin bisa ikut satu gedung dengan gedung perwakilan ataupun cabang gitu. Okay. Ya, sekarang kita ke layanan. Ya. Tadi disebutkan dari warga untuk warga begitu. Ya, betul. Warga dalam hal ini adalah warga Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ya. Jadi pemirsa biar satu wawasan dengan kita, definisi warga di kami ini dalam lingkup keanggotaan aktif di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Ya. Kalau untuk umum boleh nggak ikut? Tidak bisa, karena untuk umum kan bukan warga. Sehingga kalau umum dipersilakan ke Dirgantara. Oh, nggak ada. Jadi kita punya dua koperasi kan. Ya. Jadi untuk yang umum dipersilakan ada di Dirgantara, sedangkan untuk yang UBS memang secara internal untuk penguatan ekonomi warganya. Ya. Karena nanti dalam persyaratan pengajuan itu kan ada mengetahui ketua cabang. Nah, berarti kalau tidak ikut warga ada rekom bisa, ada rekom dari cabang atau perwakilan. Betul. Ya. Berapa sih batasan yang boleh ditembus oleh seorang warga MTA untuk pinjam maksimal? Kita tidak
membatasi. Jadi kita sebenarnya sudah seperti bank sebenarnya. Iya, kita tidak membatasi. Hanya yang kita lihat itu pertama dari sisi usahanya seperti apa, digunakan untuk apa. Kemudian aset jaminannya seperti apa. Kemudian yang ketiga sudah tentu kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan itu seperti apa. Itu yang nanti yang akan kita kaji. Jadi kalau dalam prakteknya itu kita sudah pernah membiayai sampai 3 miliar begitu. Oh, begitu. Ya. Baik. Ya, baik pemirsa, nampaknya di sesi yang pertama sudah terpenuhi. Kita nanti akan bergulir di sesi yang kedua. Siapkan pertanyaan ataupun konfirmasi yang Anda miliki untuk bisa lebih mengetahui lebih luas lagi UBS kita ini di 02716793000, di SMS ataupun di WA di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Ekobis setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ekobis, Ekonomi dan Bisnis pagi hari ini bersama UBS, Usaha Bersama Syariah milik Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa kita berdayakan semaksimalnya untuk penguatan ekonomi kita masing-masing, terutama yang berbasis syariah tentunya. Ya, baik. Kita ke Pak Nurkolis dulu ya. Pak Nurkolis, sebenarnya untuk bisa meminjam tadi kan mutlak pasti seorang warga MTA aktif ya. Dan diakui melalui surat rekomendasi dari cabang dan perwakilan tempat dia mengaji. Ya. Tahap-tahapannya bagaimana kalau mau mengajukan? Misalkan berarti saya harus ngadep pengurus dulu ya. Kemudian nanti saya bawa surat rekomendasi itu ke outletnya UBS begitu, atau belangkonya udah disiapin, bisa diceritakan? Jadi untuk tahap-tahapnya, kalau ada warga MTA yang mau pengajuan pembiayaan ke UBS, jadi kalau karena kita ini kan koperasi, jadi kita mengistilahkan mitra kita itu apa ini? Anggota, maksudnya anggota. Jadi kalau nasabah itu kurang pas. Jadi kita menyebutnya anggota. Jadi kalau anggota ya. Jadi kalau nanti ada warga MTA yang berkenan menjadi anggota UBS ini, kemudian dari sisi pembiayaan nanti prosedurnya, ya nanti anggota itu harus memiliki form permohonan dulu, aplikasi untuk mengajukan pembiayaan itu. Kemudian silahkan nanti dilengkapi semaksimalnya. Kemudian di sana ada beberapa lampiran yang harus dilampirkan nanti seperti fotokopi KTP suami istri. Maaf, saya jeda dulu. Formnya dapat dari mana itu? Formnya ada di kantor ataupun nanti lewat petugas-petugas kami yang ada di daerah. Ataupun mungkin ada beberapa pengurus cabang itu yang biasanya juga menyediakan. Kemudian untuk warga-warga yang lain di luar kota nanti form bisa kita kirim melalui file atau soft file gitu Pak. Jadi formatnya sudah ada ya? Sudah ada. Nggak usah khawatir kepikiran buat sendiri. Gitu. Tidak harus formnya dalam bentuk fisik, tidak harus. Ya, baik. Tinggal nanti dilengkapi lampirannya itu tadi, fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi agunan. Kemudian nanti setelah lengkap nanti dimasukkan ke kantor dan akan segera kita tindak lanjuti untuk survei dan sebagainya. Ya. Berapa lama sih pengajuan? Hari pertama misalkan ini hari ini saya masukkan, kemudian sampai eksekusi deal gitu gimana? Tergantung Mas Tommy. Kalau itu nasabah baru mungkin perlu kita survei dulu. Kalau itu nasabah pengulangan sudah beberapa kali sehingga rekodnya sudah ada di kami itu biasanya juga lebih cepat, tidak harus kita survei, itu lebih cepat gitu loh. Kayak SIM ya, SIM buat baru sama SIM perpanjangan lebih simpel yang perpanjang. Kemudian juga biasanya juga tergantung besar kecilnya pembiayaan yang diajukan. Kalau pembiayaan itu semakin besar, biasanya analisa kita kan harus juga lebih detail gitu loh. 7 hari rata-rata gimana? Biasanya tidak sampai Pak Tommy. Oh, nggak sampai? Tidak sampai, ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin bisa sampai 2-3 hari sudah, nanti sudah ada kabar. Baik, ini kita selingi pertanyaan ya di WA ya. Ada yang menanyakan, biasanya kalau seperti ini kan
nama agak malu-malu disebutin. Nanya ya gitu ya. Ada yang tanya nih ya, kalau warga diadakan menabung setiap ada jadwal kajian. Iya. Terus petugasnya diminta untuk datang, itu bisa nggak sih? Karena kalau tidak begini, mau nabung sedikit, kemudian terus datang ke Semanggi, itu mereka memperhitungkan jauh. Iya. Nah, bagaimana yang demikian? Khususnya mungkin kalau di wilayah Seloraya, kalau di cabang Penanya tadi belum ada layanan kas, mungkin bisa melakukan transaksi di cabang terdekat yang di situ sudah ada layanan dari UBS. Kemudian kalau Penanya tadi mungkin ini lokasinya di luar kota, ini kami dari UBS baru mempersiapkan nanti untuk cabang-cabang atau perwakilan yang di luar kota ini akan kita tunjuk atau kita bentuk dengan skema semacam ada agen di sana yang kita yang kita ajak kerjasama, seperti mungkin kalau di konvensional ada agen-agen BRI seperti itu Pak Tommy. Jangan kalah sama yang grup awal ya. Yang bank sebelah. Ya, sehingga nanti kalau ada anggota yang akan transaksi bisa lebih mudah. Ya, baik. Berarti nanti ada potensi outlet atau gerai ini kerjasama dengan yang bukan karyawan UBS berarti ya? Atau harus gimana? Yang biar bisa jadi itu. Enggak, maksudnya agen itu nanti juga warga dari satu cabang itu salah satu nanti kita tunjuk sebagai agen. Oh, begitu. Jadi nanti untuk warga-warga yang lain atau di Cilacap begitu ya? Iya. Jadi kita tunjuk satu agen di sana, satu orang. Oh, begitu. Nanti untuk anggota yang lain kalau mau transaksi lewat agen ini. Tapi orang yang ditunjuk itu bukan berarti karyawannya UBS begitu. Iya, nanti partner ya itu mungkin. Nah, partner gitu kan? Iya. Iya, baik. Jadi berarti kan terbuka siapa saja bisa daftar atau gimana nanti? Rekrutmennya jadi itu atau ya nanti mungkin secara luas atau untuk awal-awal kita penunjukan dulu saja. Oh, penunjukan ya? Iya. Berarti ada pengamatan dulu. Iya. Track recordnya dia siapa, terus bagaimana selama ini, iya, apa tingkat ketekunan dalam pengajian begitu ya? Ya terutama mungkin yang masih muda Mas Tommy ya, karena nanti kaitannya dengan IT juga. Oh iya, karena teknologi jarak jauh kan paperless ya. Iya. Paperless. Baik. Kemudian selagi pendalaman lagi nih ya tentang kompetitif ya. Tadi kan sempat disebutkan kan kompetitif ya. Iya, betul. Argumen apa sehingga anggota ya kan, kalau di sebelah kan nasabah ya, kan punya duit nih, punya uang, punya dana, agar bisa ini nabung di situ kan bisa kan ya? Bisa. Agar dia mau pindah ke UBS. Alasannya apa? Biar diterima gitu. Misalkan saya ini masih pegang nih di bank konvensional. Taruhlah 1 miliar begitu ya. Mengapa harus saya pindahin? Tolong kasih argumentasi. Sudah barang tentu pertama kita sebagai seorang muslim itu akan mengamalkan apa yang menjadi perintah agama itu sendiri. Ya, jadi kan udkhulu fisil mikafah, masuklah Islam secara keseluruhan, sehingga baik di bidang keluarga, di bidang kemasyarakatan, di bidang akhlak, termasuk di bidang ekonomi, kita mesti harus menggunakan prinsip-prinsip Islam. Sehingga kita hijrah dari konven ke lembaga keuangan syariah itu landasan yang pertama adalah dalam rangka pengamalan nilai-nilai agama. Ya. Kemudian di samping itu sudah tentu kami selaku pengelola akan menghormati dan memberikan semacam imbangan agar anggota kami juga tidak kalah ketika berada di lembaga sebelumnya, begitu. Sehingga kita insya Allah akan lebih kompetitif dan bisa dipertandingkan dengan lembaga yang sebelumnya, begitu. Ya, baik. Ya. Jadi aman dunia akhirat itu. Ya. Dan bersih ya. Dan bersih. Dan seluruh produk kita insya Allah kita sesuaikan. Jadi kan kita juga misalnya ada prinsip-prinsip tolong menolong itu ada. Ya. Maka di KSPPS itu ada namanya pembiayaan QORS. QORS itu tanpa bagi hasil.
Jadi cuma sementara memang baru kita batasi, ya, belum bisa banyak. Ya. Jadi misalnya untuk pendidikan itu kita bisa mengajukan pinjaman KOT itu tanpa jasa sama sekali. Ya. Kemudian misalnya sakit itu juga bisa untuk pendampingan yang keluarga kita sakit, tapi juga masih kita batasi sementara ini. KOT tadi ya? Ya, KOT tadi. Deskripsi faktualnya banyak saya pinjam 2,5 juta. Iya. Karena memang darurat pendidikan di keluarga saya misalnya ya. Karena di akhir bulan harus lunas, kalau enggak betul. Bermasalah ini anak saya. Itu yang ditunggu. Ya. Jadi terus itu percayanya gimana? Rapot atau anaknya dipanggil atau gimana? Kita nanti misalnya untuk pertama kan ke yang bersangkutan sendiri kan ya kita sudah paham bahwa orang ini warga MT dan sebagainya. Jadi sisi kredibilitasnya sudah clear. Kemudian yang kedua pembiayaan itu nanti kita yang membayarkan. Oh gitu ya. Jadi kita akan ke sekolah bahwa yang bersangkutan itu masih punya kewajiban berapa gitu. Kalau secara clear itu 10 juta kita maksimal ya. Jadi kalau misalnya saya mau masuk ke SMA MTA untuk tahun ini biayanya kurang 8 juta bisa kita lebih mudah lagi ya karena sesama satu bendera. Iya, kita biaya dengan pembiayaan KOT itu, sehingga nanti via UPS yang akan ke SMA MTA dengan data yang bersangkutan itu sudah selesai. Istilahnya membayar tagihannya ya. Iya, selesai. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak Heru ya dan Pak Nurkolis. Dari Pak Tanto di Karanganyar, ada seseorang terjerat pinjaman riba. Ya. Bisakah kami mengajukan pinjaman untuk menutup pinjaman tersebut? Jadi kan misalnya ada yang dengarkan ini kan, waduh, berarti ini harus segera ini ya, tapi kurang 15 juta ini. Kalau untuk disegerakan saya ngangsuran masih 1 juta, berarti butuh 15 bulan, waduh, masih lama ini. Gimana kalau saya segerakan saja dengan pinjam UBS ini, biar saya segera bersih, nggak ada ribanya lagi ini. Sejauh mana menyikapi ini? Untuk tahap awal memang sekarang ini yang baru kita izinkan sesuai dengan kesepakatan lembaga itu baru di bidang pendidikan sama kesehatan. Yang selain itu menjadi masukan buat kami untuk kebijakan yang akan datang. Ya, yang jelas memang untuk take over ya kalau itu di bank itu sementara kita tidak melayani. Ya. Jadi kita sementara baru mengcover untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Tetapi itu baik, itu untuk masukan kami. Ya. Jadi kan dengan hadirnya UBS ini kan pastilah di setiap pribadi warga kan situasinya beda-beda ya kan? Betul. Wah, betul. Sekarang udah hadir nih. Dalam menyambut itu kan, waduh, aku sudah terlanjur 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah begini gitu kan. Terus dia sekarang punya itikat kuat untuk membersihkan dirinya, otomatis kan jadi catatan ini sementara ini ya. Iya betul. Apalagi kalau misalnya yang di pinjaman online itu kan ada debt collector ya. Kalau di UBS kan nggak ada debt collectornya ya. Kan jelas tidak nyaman gitu. Ya. Sekarang saya lebih dalam lagi nih ya, Pak Manajer ini ya. Saya pinjam, sudah di ACC. Ya. Kita udah jalan 1 tahun. Ya. Taruhlah kurang 1 tahun. Saya ada masalah ini. Gitu. Taruhlah usaha saya di bidang pembuatan tikar begitu ya. Waduh, saya nggak bisa ngangsur nih Pak Nurkolis. Keadaannya itu seperti ini, ya kan. Gimana nih sikap untuk secara manajemen ke kami anggota? Jadi istilahnya anggota mengalami kemampuannya menurun gitu ya. Iya. Ya karena mungkin itu usahanya kayaknya tanda kutip yang force major-nya dia gitu. Iya. Wah, nggak nilai. Aduh. Ya gimana? Sehingga kemampuannya turun seperti itu ya. Jadi langkah yang pertama kita lakukan tetap kita kasih toleransi dulu. Ya. Tetap toleransi itu tahap pertama yang kita berikan. Kemudian nanti kedua akan kita lihat kemampuan nasabah seperti apa. Jadi di sana nanti ada solusi yang namanya restrukturisasi atau reschedule gitu loh. Jadi sisa saldo pembiayaan berapa kita lihat nanti. Kalau kemampuan angsuran itu turun nanti berarti jangka waktunya yang harus kita perpanjang lagi. Sehingga nasabah itu nanti bisa
bisa lebih rutin atau aktif lagi untuk bisa membayar angsuran itu. Iya. Nggih, jadi waktunya bisa diperpanjang ataupun nanti bisa kita kasih waktu toleransi dulu. Ya. Misalkan ini terburuk ya, Iya. terburuk begitu. Sampai enggak sih dari tata kelola syariah ini, wah sudah 1 tahun Pak nggak masuk-masuk, Iya. terpaksa jaminan Bapak ini sudah jadi milik kami nih. Sampai segitu atau enggak? Kalau kita sampai ngambil alih agunan itu tidak sampai sejauh itu Pak Tommy. Paling Belum ada ya pengalaman? Belum pernah, ya, Alhamdulillah. belum pernah, Berarti diberkahi Iya, juga. iya, belum pernah. Iya, hanya iya, sebatas saran saja. Nanti kalau memang sudah tidak ada kemampuan, ya udah aset yang masih ada mungkin bisa dijual atau dikurangi dulu seperti itu aja. Ya. Tapi kalau sampai kita lelang, kita eksekusi, kita ambil alih, insya Allah tidak. iya, iya. Dan kita juga bayang-bayangin aja tuh ya. Ini ada sebuah lembaga keuangan yang sedemikian tuh. Bagaimana kalau mendapatkan situasi terburuk kayak apa? Iya. Solusinya apakah seperti tetangga-tetangga sebelah begitu Iya. ya. Ya, mungkin ada yang bisa tambahkan? Ya, Pak jadi Heru? misalnya dia nanti mau menjual aset itu yang bersangkutan sendiri yang menjual, bukan kita. Oh, selama ini. gitu ya? Iya. Jadi kita masih selama ini cukup kooperatif sekali. Yang pertama, yang kedua, ketika terjadi kesulitan di dalam pembayaran itu tidak ada tambahan. Jadi sangat berbeda dengan lembaga keuangan yang lain yang mungkin per hari kalau nggak bisa ngangsur nambahnya 10.000, 20.000, 100.000 dan sebagainya. Itu tidak Iya, ada di pokoknya tempat lebih kami. kecil daripada Iya, non pokok. iya, Iya. iya, iya. Iya. Kan kami juga sebenarnya ada yang seperti yang disampaikan Mas Tommy tadi, ada yang kesulitan karena terlanjut saya di online misalnya dari 40 juta sekarang itu jadi 120, itu tidak akan terjadi di UBS kita. Ya. Ya, itu tadi ya pemirsa. Jadi kita sudah boleh bisa menangkap ya parameternya kayak apa penggunaan dana kita apabila kita alokasikan ke syariah, apabila yang non syariah. Kita sudah bisa nangkap itu ya. Kemudian tadi ada sifat juga yang sistem ekonomi syariah dan untuk warga MTA dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebatas mana agunan ini bisa diterima oleh pihak UBS? Misalkan, apakah harus nama dia sendiri atau bisa saja punya orang lain yang berpotensi itu bukan milik warga MTA gitu? Gimana tentang agunan? Untuk agunan, jadi rata-rata yang bisa kita terima itu hanya 2 jenis, jadi SHM dan BPKB. Oke. Untuk SHM tidak harus atas nama dari anggota sendiri, bisa atas nama orang lain, mungkin bisa milik saudaranya, orang tuanya dan sebagainya. Tapi nanti ada semacam surat persetujuan gitu loh, bahwa dari agunan yang ini punya. sudah ada izin dari pemilik agunan itu. Oke. Apalagi kalau BPKB itu rata-rata justru atas namanya Orang lain, bukan orang lain. iya, karena mungkin dia Masih belinya jarang loh ya iya, beli kendaraan bermotor, Iya. kemudian pindah ini Iya, juga iya. namanya Iya. kan jarang. Iya. Jadi kalau atas nama orang lain harus ada surat persetujuan dari pemilik agunan itu, Mas Tommy. Kemudian yang lebih penting kalau pemilik agunan itu sudah meninggal, sudah tidak bisa dipakai. Iya. Jadi untuk sementara ini yang efektif dipakai untuk agunan BPKB sama Sertifikat hak milik, ya. SHM ya. Dan misalkan bisa nggak sih satu keluarga Ya. pinjam gitu? Ya. Saya pinjam Ya. tahun 2020. Wah, ada hajat nih ceritanya. Ya toh. Istri saya tak suruh pinjam nih. Iya. Ya toh. Kemudian setahun kemudian ada kepentingan nih. Ya toh. Terus anak saya yang pertama pinjam juga ke situ. Iya. Sejauh mana ini bisa disikapi? Satu keluarga ini. Selama ini aturan di kami itu kalau itu masih dalam satu keluarga inti masih kita perbolehkan. Jadi misal suami, istri, anak punya pinjaman nanti agunannya jadi satu gitu masih boleh. Wah, luar biasa. Selama agunan itu Iya, iya. selama Mencukupi agunan itu? masih mencukupi. Oh Ya. iya. Ya. Jadi itu ini ya salah satu apa di tetangga sebelah nggak gitu?
kurang tahu Mas. Oh, kurang tahu ya. Ya udah nggak usah tahu. Ya, yang penting di UBS ini kita beri kemudahan-kemudahan. Ya. Ya ini yang jadi poin ya. Jadi bisa dicatat lah. Ya, semoga ini bisa didengar banyak warga ini ya. Ya, masih melanjut tadi ya. Masih melanjut dari pertanyaan Pak Tanto tadi kan ada seorang yang terjerat pinjaman riba, terus bisa nggak mengajukan untuk menutup pinjaman tersebut. Tadi dari jawaban yang terbaik untuk orang tersebut gimana? Ini. Itu tadi kan belum memungkinkan. Ya, sementara ini kalau kita lihat beberapa saran yang mungkin yang sudah disampaikan dari lembaga keuangan, ya misalnya di OJK itu, ketika orang terjerat itu mesti dirundingkan dengan lembaga keuangan online-nya itu, bagaimana bisa dirundingkan secara baik begitu. Jadi memang kita belum bisa membantu sekarang ini karena memang yang baru kita izinkan baru di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk yang sudah terlanjut itu bisa dirundingkan dengan lembaga keuangannya masing-masing begitu. Saran kita baru itu sementara. Ya. Nah, ini sekarang yang mobilitasnya harian. Saya mau ngambil uang 500, butuh nih ya. Ngambilnya gimana? ATM ada nggak sih? Itu. Sudah sampai ke situ nggak infrastrukturnya? Jadi kalau mengenai transaksi, jadi selama anggota itu dekat dengan kantor kami atau layanan kas kami kan bisa langsung datang. Nanti bawa buku tabungan, bawa KTP, bisa langsung transaksi di situ, ngambil tunai. Kemudian bagi anggota yang di luar kota, di UBS ini alhamdulillah kan kita sudah ada program atau aplikasi yang namanya UBS Mobile. Kayak semacam mobile banking gitu Pak. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau nasabah itu luar kota, dia sudah buka rekening di UBS, sudah aktivasi UBS Mobile itu nanti ketika dia butuh uang untuk pengambilan rekening itu bisa melakukan sendiri dengan cara Pak UBS Mobile itu dari rekening dia yang di UBS nanti bisa ditransfer ke rekening dia yang di luar gitu. Misal dia punya rekening BRI, nanti dari rekening UB itu dipindah ke rekening BRI, baru bisa dia ambil di kantor BRI atau lewat ATM gitu Pak Tommy. Begitu. Ya. Baik, masih lewat tangan kedua, tidak langsung. Ini tapi masih bisa, sudah bisa kita laksanakan. Ya, karena sudah di penghujung perjumpaan kita doakan semoga layanannya semakin kompleks dan semakin melengkapi, menyesuaikan perkembangan zaman dan semakin termudahkan, semakin nanti bisa kompetitif lagi ya Pak Heru ya. Apapun dimiliki oleh bank sebelah kita nanti bakal punya. Sebenarnya kan pasti ada loh yang namanya tahapan-tahapan perkembangan dari manajemen kan akan melengkapi diri. Terima kasih Pak Heru dan Pak Nurkolis atas penjelasannya. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Insya Allah nanti ada hal-hal lagi dari warga yang ingin tanyakan, nanti kita sampaikan di perjumpaan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama ekonomi dan bisnis Ekobis MTA TV di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.